Silakan Pak, Bu masuk. Luar biasa perjalanannya. Bakar kalori. Tapi sebetulnya kalau rumah Bu Vena juga tadi jauh kalau jalan kaki, sama jauhnya. Sama jauhnya. Ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol dengan Pak Yudi sama selaku guru sekolah Tahfiz Quran di Kids School. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya ya, pengalaman selama ini, kesan-kesannya selama ini gimana, atau mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa di-share ke teman-teman ya. Oke. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Bapak, selamat datang di gubuk saya, di gubuk kami maksudnya. Yang sederhana ini. Nah, ini anak pertama saya, namanya Sofia Zoya Alkansa. Insyaallah. Gimana Pak? Zoya, namanya Zoya terinspirasi dengan sebuah ini. Enggak sih, memang sebetulnya kebetulan aja barangkali Pak. Nah, ya seperti itu. Tahun ini warna nafalannya. Oh dari aja nanti ya, Insyaallah tandingan. Nah. Ya, Masya Allah. Gimana ceritanya Pak Yudi bisa dapat rumah di sini? Ya, memang perjalanan itu cukup lama ya, mendapatkan rumah yang nyingcet. Itu mulai dari saya mencari di Facebook, kemudian biasanya kan kalau misalnya rumah itu suka ada maklarnya Pak ya. Oh, di Facebook? Iya, di Facebook. Tapi ini dapatnya itu, ya maksudnya perjalanan saya mencari rumah itu dilihat dari Facebook. Oh iya, perjalanannya. Terus? Kemudian kalau untuk ini sih memang ada tetangga, ya itu memang dia juga maklar, tapi memang bukan maklar asli sih. Cuman dia itu punya teman yang katanya yang mau menjual rumah gitu di sini gitu. Jadi itu memang perjalanannya cukup lama lah, seperti itu. Iya. Berapa lama berarti dari mencari sampai dapat? Dari mencari itu sekitar 1 tahun. Kebetulan kan memang Pak berangkat saya punya uang, alhamdulillah punya rezeki, tapi tidak banyak, maksudnya bisa beli rumah di mana saja gitu kan. Makanya sampai ya ke pelosok-pelosok gitu sampai alhamdulillah punya di sini, gitu, rumah di sini. Cash ya Pak? Alhamdulillah. PR. Alhamdulillah. Tanpa riba ya. Nah, itu juga memang ya tentu ini menjadi pertimbangan kami gitu kan. Jangan sampai ya kita mengambil KPR yang kita tahu notabene itu ada ribanya. Seperti itu. Ya kita berusaha gitu kan, seperti alhamdulillah Allah kasih jalannya sehingga bisa dapat di sini. Dulu waktu katakan mengumpulkan uang untuk beli rumah itu dulu profesinya apa, misalnya usaha apa dulu yang saya dengar mah Pak Yudi itu dulu tuh usaha memasukkan ini barang-barang snack ya. Begitu nggak? Ya, jadi dulu sebelum ngajar itu saya memang sebetulnya kalau misalnya dari jiwa wirausaha cuman memang tapi tidak sebagaimana pengusaha gitu. Jadi dulu itu saya punya usaha membuat snack lah, bisa dikatakan home industry, kemudian saya masukkan ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian memang sekarang berhubung pandemi, kemudian di cut gitu kan, ini memang karena tidak bisa memasukkan lagi karena memang tidak ada murid yang sekolah offline gitu ya, seperti itu. Adapun tadi kolerasinya dengan ini sebetulnya sih ini ada sangkutman juga dari rezeki orang tua ya. Saya ya nambah dikit lah seperti itu gitu lah. Yang penting kan halal ya? Ya, yang halal mau dikasih apa? Masalah rezeki itu apa, dari usaha sendiri terkumpul kemudian beli atau kemudian kasih tadi karena kasih orang tua gitu, itu kan nggak masalah, yang penting kan halal. Yang halal insyaallah. Iya. Dulu berarti selama sebelum ngajar, sebelum terjun di dunia pendidikan ya, profesinya tuh berarti ya bisa dikatakan ya jualan gitu ya? Ya, jualan. Berapa lama itu Pak Yudi?
Jualan kalau misalkan dikatakan berapa lama, saya dari sejak SMK kelas 2 itu sudah jualan. Gitu. Sejak kelas 2 SMK. Jadi saya Jualan. berangkat dari jualan ke kelas gitu, ketok pintu jualan gitu kan dengan teman saya ada dulu di SMK hingga sampai naik taraf mungkin ya keluar masuk ke sini ke sekolah-sekolah gitu kan seperti itu. Misalkan berapa lama ya berarti dari tahun 2014 nih dari saya SMK gitu seperti itu. Iya iya. Dari itu terinspirasinya pas SMK, kenapa terinspirasi jualan itu? Ada yang dari guru atau dari orang tua, seluruh orang tua? Nah itu jadi memang kalau misalkan basic sih orang tua juga suka jualan, tapi memang belum tergugah barangkali ya. Tapi yang pemantiknya itu ada guru lah, dia itu memang guru dekat saya gitu ya. Deket lah, dia juga wirausaha, jadi saya awal itu ngambil dari dia. Jadi dapat persentase lah seperti itu dari setiap barang yang terjual. Nah sehingga saya Produknya berpikir berupa snack keringan. Snack keringan lah gitu. Kalau misalnya di pasar ada yang balan lah, yang jualan 1.000. Nah jadi gini, jadi jualan 1.000, jualnya 1.000, tapi dari 1.000 itu saya dapat 200 gitu. Oh berarti makelar mungkin ya? Jadi makelar ya? Makelar seperti itu. Iya betul. Reseller. Reseller ya makelar, samsara. Iya itu waktu pas awal-awal usaha jualan misalkan memaklarkan atau menjualkan barang ketika SMK sudah katakan menikmati gitu ya hasilnya gitu. Iya alhamdulillah. Sudah menikmati. Saat itu saya hampir tidak minta kepada orang tua gitu, hampir untuk yang lain gitu kan, bisa alhamdulillah kurang lebihnya gitu kan bisa mandiri sedikit gitu, belajar mandiri. Sampai kuliah juga sendiri, biaya sendiri. Termasuk kuliah juga alhamdulillah biaya sendiri. Luar biasa nih ya. Nah ini inspirasi juga bagi ya teman-teman. Mungkin yang ada yang menyaksikan mungkin bingung usaha. Sebenarnya jalan usaha tuh banyak, ada dengan jualan itu sendiri, atau ada yang sistem makelar samsara, menjualkan barang milik orang lain dengan semacam upah atau bukan upah ya. Modal dengkul tanpa modal gitu. Iya, emang seperti itu. Jadi nggak ada alasan sebetulnya kalau pengusaha nggak punya modal, bingung cari modal. Sebenarnya banyak cara untuk jualan tuh, bisa dengan tadi menjualkan barang orang lain dengan sistem makelar, atau mungkin jual beli pesan, ya itu juga bisa gitu ya. Kita nggak punya barang tapi masih bisa jualan gitu. Nah itu lalu ini berarti selama ini tuh biaya kuliah dari diri sendiri ya? Ya alhamdulillah dari diri sendiri. Kemudian juga kan di samping mengajar juga di SD Quranic Kids. Ininya udah pas belum ini posisinya? Kak Rifi posisinya bisa bolak-balik? Pas harus menjajar semua. Menjajar. Oh, iya. Dan emang nggak apa-apa sih. Saya Pak Yudi di sini atau saya di sana gitu? Gini, nggak apa-apa, nggak usah di-cut ini, nggak apa-apa. Yang ayam merapat ke Kamu di sini? dari sini. Di situ. Oh, di situ. Iya di sini. Sok. Di sini. Nah itu di Ada sini. yang bingung. Ibunya di sana, mamahnya di sana. Kata aduh. Nah gitu. Nah ini. Ya udahnya. Short seminar. Di awal dia itu. Nggak apa-apa, nggak usah yang tadi juga nggak usah di-cut. Nggak usah di-cut yang tadi juga. Nah ini ya luar biasa sebetulnya. Saya tadi Pak Yudi keliling-keliling dengan ke guru-guru, ke Bu Alfa, Pak Hilmi, ke Bu Vena. Nah ngobrol-ngobrol, selalu ada ilmu baru nih dari Bu Alfa ya, seperti ini misalkan hikmah-hikmah atau ibro-ibro perjalanan hidup. Kemudian juga Pak Hilmi gitu ya, dengan rihlah ilmiahnya kita bisa banyak belajar. Ternyata Pak Hilmi itu kan dari kecil tuh sudah rihlah ilmiah, merantau sampai keluar luar Cianjur ya, dari kecil tuh ya. Luar pulau juga pernah kan? Luar pulau ya, ke Sulawesi sampai ya ke Yaman gitu ya. Nah ini juga Bu Vena juga begitu, Bu Vena atau Bu Sarah gitu ya. Karena masing-masing tiap orang tuh punya sisi unik yang bisa diceritakan. Iya betul ya.
Nah, oleh karena itu ya ini juga ya bincang-bincang dengan Pak Yudi juga ya, barangkali ada ibroh atau pelajaran yang bisa menginspirasi bagi teman-teman. Contoh tadi sebenarnya tadi sudah kita dapat ininya apa, hikmahnya, pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Bagaimana Pak Yudi itu dari SMK merintis gitu ya, ya mencoba mandiri gitu ya, tanpa membebankan orang tua gitu ya, dengan biaya sekolah dari sendiri gitu ya, hasil usaha sendiri, kemudian juga termasuk kuliah juga begitu. Nah, lalu yang mungkin yang ingin diketahui, sejak kapan mungkin tertarik dengan dunia pendidikan? Ya. Selain tadi dunia usaha, jadi kayak mungkin bagi orang sepintas ini kayak banting setir katanya. Banting setir atau sekarang tetap nyetir? Dua-duanya kan tetap. Dua-duanya. Gimana? Jadi memang kelas 2 SMK itu menjadi titik balik mungkin bagi saya. Memang di samping saya coba memulai usaha di sana, juga memang di sanalah saya kepikiran menjadi seorang guru. Gitu ya. Kalau misalkan ditanya sih kenapa sih pengen jadi guru, terkait dengan hadis yang bahwasannya 3 kan, ketika amalan itu ketika kita mati meninggal, ada 3 amalan yang itu terus mengalir, dan salah satunya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, saya berpikir bahwasannya salah satu langkah mungkin, karena memang banyak langkah barangkali ya, yang bisa merealisasikan daripada hadis itu, yang ketika kita meninggal tapi amal kita terus mengalir, insya Allah itu dengan sasaran menjadi guru. Nah, di sanalah saya mulai kepikiran untuk menjadi guru. Di samping lain, memang menurut saya profesi guru itu adalah profesi yang mulia barangkali, gitu kan. Ya bagaimana tidak mengamalkan ilmu yang bermanfaat, gitu kan, mendidik, itu ya paling barangkali itu. Iya. Berarti kuliah jurusan apa kuliah? Kuliah jurusan pendidikan matematika ya. Iya. Kuliah jurusan pendidikan matematika, ya bahkan sambil kuliah ngajar gitu ya. Ngajar gitu ya. Nah, ketika mungkin awal-awal mengajar, gimana kesan-kesannya Pak Yudi? Kesan-kesannya mungkin ada suka dukanya gitu, mungkin yang pasti tentu ya. Pasti tentu suka duka itu pasti ada. Sebetulnya kalau misalkan untuk ngajar, saya kepikiran dulu itu di SMP atau SMK, pengen SMP lah. Nah, alhamdulillah Allah kodokan di SD gitu barangkali. Jadi memang basic sebetulnya saya itu kurang begitu dekat dengan anak usia SD gitu. Paling tantangannya bagaimana bisa mentreatment anak dengan baik, anak di usia SD itu. Paling itu ya tantangannya. Dan tentu pasti tantangan terkait dengan pembelajaran, teknis, hal yang lainnya barangkali itu. Suka dukanya berarti? Ya itu tadi, mentreatment anak, bagaimana mengatur. Ada pengalaman-pengalaman unik nggak ketika misalkan mengajar atau ya mendidik, misalkan ngasuh anak-anak, katanya ada pengalaman-pengalaman unik nggak? Ya sih, kalau misalkan pengalaman unik ya luar biasa ya. Kalau misalkan kita bergelut dengan anak itu jadi ke bawah juga anak lagi gitu kan, jadi pembawaan ekspresi saya berjiwa anak seperti itu ya. Paling gitu sih, kalau anak ya paling susah diatur, paling ada hal-hal misal ya juga anak lah, misalnya hal yang misal bisa dikatakan bahwa ya namanya juga perilaku anak, paling gitu sih. Iya nggak ada misalkan ya sampai nangis Pak Yudinya gitu misalkan. Oh, alhamdulillah. Kalau saya sih sejauh ini kepada anak nggak ada satupun anak yang Pak Yudinya sampai nangis. Begitupun sebaliknya, insya Allah sih. Begitupun sebaliknya sih nggak ada sih anak yang sampai saya buat nangis. Ya sebetulnya tuh selama kita menikmati profesi tersebut, sebetulnya suka duka itu jadi pelajaran, pengalaman itu jadi pelajaran gitu ya. Selama kita bisa menikmati, apalagi ketika kita ngajar punya motivasi yang kuat, tadi ingin mendapatkan jariah pahala, multi level pahala gitu ya. Justru dengan motivasi itu tuh, ini gimana caranya ya, misalkan apa yang saya ajarkan berhasil kepada anak. Ini gimana caranya nih, misalkan anak yang saya didik tuh betul-betul ya terdidik, soleh gitu ya. Mungkin dengan itu tuh ya, dengan motivasi demikian ya diulik cara ngajarnya, metode ngajarnya gitu, mendidiknya gitu ya. Mungkin
yang saya ceritakan tadi ke Bu Vena tuh ya mungkin perlu juga bermain peran. Mungkin yang dulunya kita nggak suka cerita, gitu ya. Ya saya sendiri kan ini apa sekarang tuh harus niru-niruin suara anak-anak. Kepentingannya untuk apa? Ya untuk ini aja, untuk berkreasi ketika kita bercerita di depan anak-anak gitu ya. Sampai menirukan suara binatang demi kepentingan apa? Ya supaya pembelajaran menarik gitu ya. Kadang juga kan saya kalau sesekali ngisi di SD ya, kemarin sempat begitu. Ya ke TK juga pernah kan kemarin ya pas bulan Ramadan ya, demi menarik anak gitu ya, kadang harus ganti suara, kadang kalau misalkan lagi cerita sedih wayahnya gitu ya kita tuh harus terlihat ekspresinya, nangisnya, membawa apa supaya anak-anak tuh ya ikut larut gitu ya. Nah itu disitulah kita belajar, dan ini sebetulnya uniknya ketika kita terjun di dunia pendidikan itu bukan sekedar tuntutan profesi sebetulnya, tapi ini betul-betul bermanfaat untuk anak kita nanti ke depan. Jadi sudah terbiasa ngajar anak seperti ini, mendidik anak itu seperti ini. Dan saya sendiri itu bahkan saya sendiri bisa memanfaatkan ilmu pendidikan itu bukan sekedar kepada anak, bukan sekedar kepada murid, lalu kepada anak, tapi betul-betul ketika terjun di masyarakat, diminta mengisi, ya bisa memainkan inilah, setidaknya bisa memainkan rasa gitu. Bisa memainkan rasa. Nah itu tadi sudah ini ya, mungkin sekilas sudah kita dapatkan bagaimana proses atau perjalanan Pak Yudi dari tadinya wirausaha, kemudian sekarang mengajar ya. Kan kalau wirausaha itu kan berarti ya dagang, jual beli gitu ya. Tapi kalau misalkan ngajar kan berarti ajir mustajir gitu ya. Tapi kan bisa jadi misalkan Pak Yudi sendiri punya jiwa dagang. Selama ini masih berjalan Pak Yudi. Iya. Nah jadi kalau misalkan dikatakan berdagang dan mengajar, jadi sebetulnya memang saya ada salah satu tujuan tersendiri barangkali. Jadi kalau untuk tadi ya jiwa, mencoba menjiwai sih. Jadi saya tuh memang kita juga mengetahui ya bagaimana seorang tenaga edukatif pendidik gitu kan, kalau misalnya dilihat dari sisi materi gitu kan. Tapi ya tentu jelas ya, intinya itu pengajar itu jangan dilihat untuk mencari materinya gitu kan, ya kita tahu seperti itu. Memang harus, kalau mengajar itu ya memang pure mengajar dalam artian bahwa lebih fokusnya kita memang sepenuh hati untuk mendidik. Nah mungkin ini juga menjadi pertanyaan barangkali buat rekan-rekan di sana, kenapa memilih mengajar ya tadi gitu kan latar belakangnya. Nah timbul lagi pertanyaan barangkali, nah untuk memenuhi kebutuhan misal ya kehidupan hidup yang real bagaimana? Ya tadi dengan usaha. Nah jadi saya mencoba mengkolaborasikannya seperti itu. Jadi bisa sambil, bisa jadi bisa dikatakan mungkin ini juga harapan saya ke depan, barangkali belum sampai ke sana. Jadi memang adanya usaha itu memang supaya bisa membackup kehidupan, supaya saya bisa mencoba mengajar dengan sepenuh hati, dengan seperti itu barangkali. Iya. Ya betul. Sebetulnya ya nggak masalah sih kita punya dua profesi dalam satu hari, atau 2 atau 3 profesi, ya nggak masalah selama tiga-tiganya bisa dijalankan dengan baik gitu ya, nggak masalah. Nah lalu nanya apa lagi? Kalau kalau istri juga ngajar aja sama? Istri dulu istri ngajar di TK ya, TK Al-Fadilah di Bepas. Nah semenjak hamil kemudian melahirkan, sudah aja ngajar di rumah, ngajar anak gitu kan. Saya pikir lebih buka babysitter di sini. Buat anak sendiri maksudnya tuh babysitter. Buat anak sendiri ya. Baik, lalu kira-kira apa lagi? Nah kini kesan-kesannya Pak Yudi, mungkin selama mendidik anak kan mungkin mendidik murid ya di sana gitu ya. Ya mungkin ada kesan tersendiri lah ketika misalkan di sekolah tahfiz gitu ya. Mungkin bisa disampaikan. Oke.
kesan berarti ketika sekarang dari mulai ngajar sampai sekarang tentu pasti banyak ya. Apa namanya tuh kesan manis, kesan pahitnya itu pasti ada gitu kan. Tapi yang jelas tentu ketika suatu profesi itu mulia pasti akan berbuah kebaikan. Gitu kan. Kesannya tentu ketika kita menjadi seorang guru, salah satu mungkin barangkali atau mungkin banyak lagi ya kesan ketika seorang murid itu mengerjakan apa yang kita katakan, kemudian murid itu menjadi soleh, kemudian murid itu menjadi sukses. Tentu itu menjadi sebuah kebahagiaan dan kesan tersendiri bagi kita seorang pengajar. Itu barangkali itu menurut saya gitu. Ya di sekolah sendiri apa di Qur'ani Kids, karena di sekolah tahfiz mungkin ada kesan sendiri, ada pengalaman gitu ya, ada ini atau ada harapan mungkin, silakan. Ada harapan. Ya tentu yang saya alami tentu ini menjadi apa itu pembeda berarti dengan sekolah-sekolah lain gitu kan, di samping ini kental sekali dengan agamanya. Saya pikir seperti itu ya, dan ini menjadi titik berat buat kita gitu kan, bahwasanya ya kita kalau berkehidupan tentu harus selalu senantiasa ada dalam jalan keridhaan Allah, dan saya kira dalam Qur'an Kids ini semua difasilitasi gitu kan, seperti itu. Dan saya juga kan tahu punya juga teman-teman yang di sekolah reguler ya tanda kutip gitu kan, seperti itu banyak hal lah seperti itu. Di sini ada dakwahnya juga gitu kan, pokoknya kalau menurut saya udah komplit lah, udah kompleks seperti itu. Iya. Nah ini mungkin perlu teman-teman teman-teman tahu ya, bahwa Pak Yudi itu diantara guru atau staf yang betul-betul merasakan perjuangan sekolah kami gitu ya, Qur'an Kids School ya. Ketika waktu itu di Gasol pernah apa itu? Belum ya. Berarti waktu ya di Pamoyanan yang ya sekolah di gang sempit lah gitu ya, di gang sempit gitu ya. Pernah gitu ya, mengalami proses itu, mengalami proses bagaimana insentif tuh ya. Jauh lah misalkan ya dengan harapan gitu ya. Dengan harapan boleh dikatakan mungkin ya, bayangkan ya per bulan bisa pernah mengalami mungkin 300 atau 400 ya, mungkin 400 ribu per bulan. 300 pernah ya, 300 ribu pernah. Sebetulnya di guru yang sebelumnya sempat ada yang pernah mengalami 150 ribu sebulan. Itu lebih perih lagi. Lebih perih lagi gitu ya. Nah itu ya karena memang bagaimana mau apa lagi gitu ya, cuman ya seperti itu adanya gitu. Tapi alhamdulillah semakin hari semakin kesini gitu ya, semakin waktu ada lah gitunya, ada peningkatan alhamdulillah. Walaupun ya bagi kami yayasan masih banyak PR lah gitunya untuk menjamin kesejahteraan guru-guru gitu ya, dalam hal di sini, dalam hal insentifnya gitu ya. Tapi mungkin Pak Yudi perlu ceritakan mungkin ya, dulu pernah kan gaji sampai mungkin 300 ya. Iya. Tapi masih bisa hidup ya. Iya, gitu. Coba bisa diceritakan. Nah, itulah mungkin barangkali ini rahasia rezeki itu bagaimana ini? Nah, ini kan barangkali ini satunya dengan tingkat barokah barangkali ya. Mudah-mudahan insya Allah gitu kan, dengan gaji yang bisa dikatakan tadi 300 tapi bisa hidup. Tapi seperti ini mungkin karena kebarokahan daripada mengajar tadi. Di samping lain tindak realnya ya tadi ya usaha gitu kan, seperti itu, coba usaha gitu kan. Adapun tadi ya kalau saya pikir sih semua itu tidak akan berawal langsung besar gitu kan, pasti titik nol. Nah kalau misalnya ditanya lagi kenapa dari awal mau, ya kan kembali lagi kepada tujuan tadi gitu kan, untuk akhirat tadi gitu. Barangkali itu mungkin kalau misalkan saya tujuannya dari materi, dari dulu mungkin sudah ditinggalkan. Seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan Allah kuatkan intinya. Ya, intinya kan mengajar itu adalah profesi atau pekerjaan ataupun apa itu yang barokah, seperti itu, yang mulia. Ya betul-betul. Memang kalau ngajar ya. Dulu juga saya ketika awal-awal ya kuliah atau ya SMA sebenarnya tidak terpikir akan menjadi guru. Kalaupun menjadi guru dulu waktu kuliah tuh hanya sebatas pengabdian gitu ya. Hanya sebatas pengabdian untuk mendapatkan ma'isyah dulu. Ya dari arah yang lain lah, usaha atau sebagainya. Tapi karena memang ya skenario Allah tuh ya luar biasa nih, Masya Allah.
Alhamdulillah sangat bersyukur bisa terjun di dunia pendidikan, dan itu bagi saya itu investasi itu ya. Ngajar itu investasi akhirat, investasi di dunia juga investasi gitu ya. Ketika misalkan kita ngajar anak tuh soleh jadi tercerahkan ya, dapat ilmu dari kita, ilmunya bermanfaat, 1 atau 2 tahun ke depan tambah lagi gitu ya ilmunya, dia menjadi orang yang sangat bermanfaat di tengah-tengah umat, insya Allah kita kebagian pahalanya. Dan ada rasa senang kalau misalkan dengar, misalkan ini anak yang Bapak ajar, alhamdulillah sekarang hafiz Quran, alhamdulillah sekarang luar biasa, semakin pintar, semakin cerdas, semakin soleh gitu ya. Nah itu sebetulnya kalau bagi saya itu ya betul, profesi ngajar, profesi mendidik itu betul-betul investasi ya, investasi. Dan tadi kenapa saya tanya terkait insentif mungkin ya bulanan yang dulu itu tahun berapa ya? Udah lama 2018. Ya? 2018 ya, dari 300.000 per bulan waktu itu ya. Tapi bisa dikatakan misalkan masih bisa hidup, bisa bertahan gitu. 18 awal. Artinya apa? Sebetulnya urusan rezeki itu sebetulnya sudah ada yang menakar. Urusan rezeki itu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Ar-Razzaq gitu ya, yang memberi rezeki dan sudah menentukan. Dan saya juga mengalami gitu ya, ketika masa-masa itu tuh ya, masa-masa dulu tuh tidak dapat misalkan di profesi mengajar tidak mencukupi, ternyata ada dari yang lain gitu. Tetap masih bisa ini gitu ya. Dan Allah insya Allah tidak akan membiarkan hambanya, apalagi kalau misalkan hamba tersebut tuh ya dakwah, ngaji, menolong agama Allah gitu ya, bermanfaat di tengah-tengah umat, pasti tidak akan membiarkan gitu. Nggak usah ragu nih bagi teman-teman, katakan orang kafir saja dijamin rezekinya, kucing atau binatang saja bisa dijamin rezekinya, apalagi seorang guru, apalagi misalkan ketika kita mendedikasikan kehidupan kita untuk agama kita, untuk Islam gitu ya, pasti Allah akan menolong. In tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Itu pasti gitu ya. Kecuali kalau kita ragu. Tapi itu pasti. Orang yang ragu saja itu dikasih gitu. Masa orang yang yakin nggak dikasih gitu. Nah, mungkin itu ada lagi. Bunda ada sampaikan? Ya, tadi ada poin yang tadi bisa ditarik gitu, selain memperkuat akidah kita, keyakinan gitu, terus pola pikir ya tadi ya, yakin aja gitu nanti bakal ada juga rezekinya gitu. Dan kalau saya lihat itu walaupun misalnya secara nominal sekian gitu, yang unlogic banget bisa bertahan sampai sekarang gitu, juga ini qanaah itu gitu ya, qanaah menyederhanakan dunia itu gitu ya. Dengan menyederhanakan dunia itu, dengan memiliki rasa syukur terhadap apa yang ada itu, itulah justru yang kemudian yang membuat kita bisa bertahan walaupun dengan penghasilan yang nominalnya begitu minim, tapi bisa bertahan tuh di situ gitu. Karena kan di luar sana ada mindset kalau misalnya tidak berutang, usaha tidak berkembang. Betul nggak sih Pak Yudi? Tadi kan enggak ya? Nggak pakai utang kan usahanya? Gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi memang sejak dari awal saya tidak ingin berutang sebetulnya. Jadi memang sejak kecil nggak mau gitu. Malah sebaliknya. Sebaliknya ada uang di luar. Sebaliknya justru malah piutang. Gitu. Nggak ada usaha tidak dimulai dengan utang, memiliki rumah juga tidak dengan utang. Bahkan kan kalau sekarang itu utang itu identik dengan riba ya, riba dengan beribu wajah dengan beribu nama gitu. Nah, ternyata kan bisa gitu ya. Kalau di luar sana kan ada mindset kalau tanpa utang gimana, nggak bisa berkembang. Terus kalau misalnya kalau tanpa riba ya zaman sekarang gimana lagi, dari mana dapatnya gitu. Dan ini membuktikan selama ini gitu, bisa kok kita bisa tetap hidup, alhamdulillah setiap hari bisa tercukupi makan dan punya tempat tinggal gitu, walaupun jalannya gitu kita sendiri gak paham dari mana. Nah ini mungkin gitu ya yang
menjadi benteng pertama gitu ya, yang harus mengokohkan diri kita supaya tidak terjebak tuh dengan jerat-jerat utang, dengan jerat-jerat riba. Nah, di samping tentu saja kita harus mempertangguh diri gitu, karena kan zaman sekarang memang riba itu sudah disistemkan gitu, seolah-olah memberikan pinjaman, memberikan kemudahan justru malah menjerumuskan pada kejatuhan. Ya, mudah-mudahan ya usaha Pak Yudi, kemudian ngajarnya juga gitu, itu bisa terus berkembang tanpa ada utang gitu, apalagi riba. Amin. Ada yang ingin disampaikan Pak Yudi? Bahkan Cukup ya. Ya, luar biasa nih ya, banyak ilmu yang kita dapatkan, walaupun perbincangan ini perbincangan yang cukup singkat, yang sangat singkat, tapi insya Allah tadi banyak pelajaran yang kita ambil. Yakin kepada Allah Maha Pemberi Rizki, yakin kepada Allah, Allah yang menjaga, yakin kepada Allah Al-Hayyu Al-Qayyum gitu ya, yakin kepada Allah bahwa Allah tuh pasti menjaga, apalagi ketika kita mengingat firman Allah tadi yang saya sampaikan ya, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum ya gitu. Bahkan ada hadisnya, ihfazallah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu gitu ya. Nah, oleh karena itu disinilah bagi guru, bagi pengemban dakwah gitu ya, Menurut agama Allah ya, jadi Allah jaga tuh disehatkan itu kan rezeki, Allah jaga gitu dari sakit-sakit yang ada kan di luar sana itu yang ceritanya terjerat utang karena apa? Karena sakit, karena kecelakaan zubillah gitu ya. Akhirnya kan dia juga utangnya ke siapa ya? Akhirnya riba juga. Nah, bisa jadi rezeki itu gitu ya, karena kita mengajarkan agama Allah, menurut agama Allah, Allah jaga gitu dengan diberikan rezeki sehat, dilindungi dari kecelakaan dan seterusnya gitu. Sehingga alhamdulillah gitu, walaupun dengan kehidupan sederhana tapi tetap bisa bahagia. Insya Allah. Baik, demikian perbincangan kita yang singkat ini dengan Pak Yudi. Mudah-mudahan teman-teman juga yang menyaksikan bisa mendapatkan ibroh atau pelajarannya. Luar biasa ya, dari yang sebelumnya misalkan dari Bu Alfa, kemudian ke Pak Hilmi ada pelajaran, kemudian siapa lagi Bu Sarah, di Bu Sarah ada pelajaran ya dari perbincangan singkat tadi gitu ya, kemudian Bu Vena juga demikian. Ternyata di perbincangan dengan Pak Yudi juga luar biasa, menyimpan banyak pelajaran dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Baik, demikian yang bisa diperbincangkan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti di suatu saat bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.